Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga harinya baik-baik saja dan semoga semuanya sehat walafiat dan terhindar dari COVID, dan yang kena COVID semoga lekas disembuhkan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Nitra Khairunisa dengan NIM 180228186. Saya seorang mahasiswa jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah perlindungan anak dengan dosen pengampu Dr. Nenimah Yuni, MPD. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hak dan kebutuhan anak di masyarakat dan di sekolah. Baiklah teman-teman, di sini kita akan membahas yang pertama dulu, yaitu hak dan kebutuhan anak di masyarakat. Menurut KHA, Konvensi Hak Anak yang diratifikasi dalam Kepres No. 36 tahun 1997 terdapat 10 hak mutlak anak. Yang pertama, hak gembira. Setiap anak berhak atas rasa gembira dan kebahagiaan seorang anak itu harus dipenuhi. Yang kedua, hak pendidikan. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang layak. Yang ketiga, hak perlindungan. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan, dilindungi dari segala tindak kekerasan dan penganiayaan. Nah, yang keempat, hak untuk memperoleh nama. Setiap anak berhak memperoleh nama sebagai salah satu identitas anak. Yang kelima, hak atas kebangsaan. Setiap anak berhak diakui sebagai warga negara dan memiliki kebangsaan. Anak tidak boleh apatrida atau tanpa kebangsaan. Yang keenam, hak makanan. Setiap anak berhak memperoleh makanan untuk tumbuh kembang dan mempertahankan hidupnya. Yang ketujuh, hak kesehatan. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak tanpa diskriminasi. Anak harus dilayani dalam kesehatan. Yang ke-8, hak rekreasi. Setiap anak berhak untuk rekreasi, untuk refreshing, dan anak harus dilibatkan dalam memilih tempat rekreasi yang mereka inginkan. Yang ke-9, hak kesamaan. Setiap anak berhak diperlakukan sama dimanapun dan kapanpun tanpa adanya diskriminasi. Yang ke-10, hak peran dalam pembangunan. Setiap anak berhak dilibatkan dalam pembangunan negara karena anak adalah masa depan bangsa. Nah, jika anak telah merasa bahwa kebutuhan dirinya itu terpenuhi, anak akan merasa sejahtera karena tingkat kesejahteraan anak dapat diukur dari beberapa besarnya kebutuhannya terpenuhi. Kesejahteraan anak itu akan mudah tercipta saat anak sudah diperlakukan dengan baik. Maksudnya itu diperlakukan dengan baik di sini maksudnya terpenuhinya sebuah kebutuhan dan hak dasar. Bukan hanya itu saja, anak juga dapat mengembangkan dirinya di lingkungan sosialnya. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak di Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Nah, di sini kita lanjut ke yang kedua, hak dan kebutuhan anak di sekolah. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan tak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia, seperti yang telah dijabarkan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 1 yang menyatakan bahwa pendidikan adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, jadi sekolah sebagai rumah kedua bagi anak memegang peran penting dalam peningkatan memenuhi hak anak. Anak menghabiskan waktu di sekolah antara 6 sampai 8 jam per hari. Jadi waktu yang cukup lama di sekolah diperuntukkan bagi anak untuk mengembangkan diri pribadinya. Desain pembelajaran yang mengakomodasikan pemenuhan hak anak diterapkan dalam proses pembelajaran sehingga anak dapat menikmati masa anak-anak dengan bermain dan belajar. Di sini juga ada beberapa proses pembelajaran yang perlu diperhatikan oleh seorang guru dalam peningkatan pemenuhan hak anak, antara lain yaitu anak menjadi subjek pembelajaran dan lindungi anak dari berbagai macam informasi yang dapat mengganggu tumbuh kembangnya anak. Agar pemenuhan hak anak di sekolah dapat semakin ditingkatkan, maka kompetensi guru dalam merancang dan mengajarkan perlu terus disesuaikan dengan perkembangan kompetensi dan keyakinan guru bahwa materi yang terlalu luas dengan guru sebagai pemberi ilmu pengetahuan tidak akan berarti banyak untuk perkembangan anak. Hal ini disebabkan pengulangan materi hampir selalu terjadi dalam setiap jenjang sekolah. Agar pembelajaran semakin bermakna bagi anak, maka anak sebagai subjek harus semakin ditingkatkan lagi. Nah, jadi hak anak yang dalam proses pembelajaran dipenuhi dengan menerapkan pembelajaran yang berpusat kepada anak dengan pelaksanaan pembelajaran yang memenuhi pengembangan diri, memperluas kesempatan pada anak dalam mengungkapkan pendapatnya, mencari informasi sesuai dengan nilai-nilai dan kepatutan sesuai dengan usia dan perkembangannya si anak tersebut. Nah, jadi teman-teman, itulah pembahasan kita kali ini. Saya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, karunia dan kesehatannya kepada kita semua. Juga saya berterima kasih kepada dosen pengampu Dr. Neni Mahyudin MPD yang telah mengajarkan saya, dan kedua orang tua saya yang selalu mendukung saya, dan kepada teman-teman saya dan tim kreatif saya yang telah membantu saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Saya juga minta maaf karena dalam video saya kali ini banyak gantungan, banyak juga ya masalah-masalah juga. Saya mohon maaf karena saya juga lagi ada acara, jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dalam kekurangan video saya kali ini. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Bye bye.